Laksamanayan mendengar berita itu di sini. Jadi dia berinisiatif untuk menemukan 10 iblis ini, dan memberinya keramahan yang baik. Tolak permintaan mereka untuk mengejar Feng Tianxing. Kekosongan di sana terlalu kuat, dan totalnya ada 8. Kita tidak bisa mengatasinya, dan lingkungan di sana tidak diketahui. Jika kamu tersesat, aku tidak bisa menjelaskan kepada Laksamana Feng. Dengan kata-kata Laksamanayan, 10 kroni kedan tak berdaya. Tapi segera, mereka mengesampingkan urusan Feng Tianxing untuk sementara waktu dalam pertemuan dan pembicaraan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Laksamanayan. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, klan iblis yang dapat membantu keluarga melawan perampokan pil tidak akan begitu marah di tangan kehampaan. Penantian ini hampir 6 hari. Di pagi hari ke-6, beberapa setan melarikan diri kembali dengan darah di sekujur tubuh mereka. Mereka segera menemukan Laksamanayan untuk melaporkan situasinya. Laksamanayan, tolong pimpin pasukan untuk menyelamatkan Laksamana Feng. Kami dikepung oleh 8 kekosongan, dan Laksamana Feng sedang berjuang keras. Kekuatan kami rendah, dan Fight tidak keberatan, jadi kami cukup beruntung untuk keluar dan meminta bantuan. Pada saat ini, Laksamanayan tegang, dan buru-buru berangkat untuk memberitahu 10 kroni tentang berita itu. Laksamana Feng dikepung. Sekarang kita memiliki lokasi tertentu. Saya meminta kalian semua untuk membantu Laksamana Feng keluar dari pengepungan. 10 orang kepercayaan berangkat dengan cepat, mengikuti sinyal yang diberikan oleh iblis yang melarikan diri, dan bergegas ke medan perang. Apa yang mereka lihat di sepanjang jalan damai, sampai setengah hari kemudian, mereka melihat medan perang yang agak tragis, membentang ratusan mil, penuh dengan jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran. 10 kroni ini buru-buru berpencar untuk menemukan jejak Feng Tianxing, dan akhirnya, mereka menemukan Feng Tianxing di tanah terbuka. Saat ini, Feng Tianxing sudah tidak terawat dan terlihat sangat malu. Mozu di sampingnya juga merupakan kata yang menyedihkan. Masing-masing ditutupi dengan luka. Di sisi lain langit, masih ada awan hitam pekat. Makhluk kosong melompat keluar terus-menerus, membentuk pengepungan sekali lagi. Tentu saja, ini hanya, lagi, dari sudut pandang kroni. Namun nyatanya, setelah Feng Tianxing tiba di sini, dia mengatur agar orang-orang membuat jejak perang besar, dan kemudian dengan sengaja menarik kehampaan di dekatnya. Dengan avatar di samping kroni ini, jejak Feng Tianxing sangat jelas. Jadi ada pemandangan yang, hanya, terkepung. 10 orang kepercayaan ini bergegas ke langit di atas pasukan Feng Tianxing dalam sekejap, dan ketika mereka mengangkat tangan, avatar lengkap mereka muncul. Dan dengan postur yang menakutkan, mereka langsung mengalahkan semua makhluk kosong yang mencoba mengepung mereka. Teriak Feng Tianxing berulang kali. Saudaraku, kita selamat. Cepat bangun, bawa yang bisa bergerak dengan yang tidak bisa, dan segera mengungsi. Setelah meninggalkan perintah ini, Feng Tianxing dengan cepat mengangkat tubuhnya, naik ke langit, dan memberi hormat kepada 10 setan dengan hormat. Terima kasih saudara-saudara karena telah menyelamatkan nama saya, dan saya harap Anda akan memberitahu saya nama saya. Kebaikan yang luar biasa ini pasti akan terbalas di masa depan. Kapten ketakutan dengan kata-kata Feng Tianxing. Ini juga merupakan bantuan besar. Saya mendambakan beberapa hari kehidupan yang apik, dan hampir mengubur Feng Tianxing di sini. Jika kedan tahu, saya harus melatih keterampilan menguliti mereka ketika saya kembali. Terburu-buru menjelaskan. Laksamana Feng, kami di sini atas perintah Patriark Kedan untuk membantumu mengalahkan musuh. Feng Tianxing mengangguk dengan gembira. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku akan mati di sini kali ini. Hari ini, bawahanku baru saja melalui pertempuran hebat. Aku tidak tahan mereka tidak dijaga. Tolong berdiri untukku selama 1 jam. Setelah aku membawa mereka pergi, bagaimana kalau kita bertemu di Kamp Laksamanayan? 10 orang mengangguk satu demi satu dan menyebar satu persatu, menghalangi separuh langit. Feng Tianxing berterima kasih padanya karena telah pergi, dan ketika dia pergi, dia dengan sengaja batuk dan menyeka tangannya dengan sutra. Gerakan halus ini membuat beberapa kroni menegang hati mereka. Ketika Feng Tianxing menyekanya, ada darah segar di tangannya, yang pasti telah melalui pertempuran besar. Merasa malu di hati saya mencoba yang terbaik untuk pertempuran di depan saya. Kapten melangkah maju dan berteriak dengan tajam. Dari mana asalmu dan Void, berani membuat masalah di depanku? Datang dan tunjukkan kakekmu, kepalamu cukup untuk kupenggal beberapa kali. Di antara semua karakter yang hadir, hanya Void yang paling tidak bisa berkata-kata. Saya hanya datang ke sini untuk berpatroli. Siapa yang saya provokasi? Belum lagi mutilasi diri dari kelompok iblis sebelumnya. Dia tertegun untuk beberapa saat. Dan sekarang 10 iblis yang kuat ini tiba-tiba muncul. Dan mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berkata bahwa mereka akan memotong diri mereka sendiri. Tidak, siapa yang saya provokasi? Void terdiam. Masalah otak. Meninggalkan kata-kata ini, Void langsung mundur. Nafas dari 10 iblis ini sangat kuat. Dan mereka tampaknya tidak dibudidayakan dalam lingkup pengaruh kota utama. Dilihat dari postur tubuh mereka,
Sepertinya ada tanda-tanda mengepung dan memukuli mereka. Fight, kenapa mereka tidak kabur secepatnya? Dan apakah mereka benar-benar menunggu mati di tempat? Kong Kong mundur tanpa berkata-kata, dan 10 orang kepercayaan mengikutinya. Setelah mengejar sekitar 1 jam, mereka berbalik dan pergi. Kong Kong memandang punggung mereka yang pergi, mengutuk sebentar, dan kembali untuk melaporkan masalah itu dengan hati-hati. Ada total 8 fight, masing-masing menempatkan tubuh besar mereka di tempat lain, dan hanya kesadaran mereka yang dipadatkan dan dikumpulkan bersama. Fight terkecil mengeluh. Begitulah adanya. Kelompok iblis ini tampaknya sakit jiwa. Tuan muda tidak memukul mereka dan mengejarku selama 1 jam. Sial, Fight, sang pemimpin, sedikit mengernyit. Apakah kamu yakin setan-setan itu melukai diri mereka sendiri? Fight terkecil mengangguk lagi dan lagi. Apa gunanya aku berbohong kepadamu tentang ini? Ingatanku ada di sana. Kamu bisa membacanya jika kamu mau. Pemimpinnya, Fight, benar-benar membaca ingatannya, dan juga terlihat seperti melihat hantu. Apa yang dimainkan setan-setan ini? Apakah itu benar-benar merugikan diri sendiri dan kejam? Bukan. Aku juga berpikir itu keterlaluan. Setan-setan itu tiba-tiba terbagi menjadi 2 faksi dan bertarung. Dan yang tersisa melukai diri sendiri dan gila. Pemimpin Kong Kong berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, bukankah Feng Tianxing datang dengan jutaan pasukan? Mengapa belum ada berita? Saudaraku, pria itu adalah Feng Tianxing, yang paling menyakiti dirinya sendiri. Apa? Perhatikan baik-baik, 8 kekosongan tiba-tiba menatap dengan mata terbelalak. Feng Tianxing ini memiliki ketenaran dalam kehampaan. Lagi pula, beberapa rongga yang jatuh telah merusak fragmen ingatan yang berhubungan dengannya selama hidup mereka. Tujuan mengumpulkan 8 fight kali ini adalah untuk menguji realitas Feng Tianxing. Dia bermaksud untuk mengklasifikasi ulang orang ini ke dalam beberapa kategori. Dia milik kekuatan keluarga iblis besar. Jelas di babak kedua serang, atau tunggu sampai babak ketiga. Tapi ras iblis baru saja melihatnya, dan langsung bunuh diri. Nyatanya, hanya sekitar 300.000 tentara yang hadir di lokasi, dan lebih dari setengahnya dibubarkan karena perselisihan internal. Untuk sementara, otak dari 8 rongga tidak cukup. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Feng Tianxing melakukan hal seperti itu. Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa semua tindakan Feng Tianxing dapat diringkas dalam 1 kalimat. Orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat.